Kisah upaya Presiden Soeharto membebaskan 2 anggota TNI dari hukuman mati. Usman dan Harun. Keduanya adalah prajurit Korps Komando Operasi Angkatan Laut. Keduanya harus menemui ajal di tiang gantungan pemerintahan Singapura. Semua bermula pada pendirian Federasi Malaya pada tahun 1957. Presiden Soekarno menentang keras rencana itu. Lalu pada Maret 65, Usman dan Harun mendapatkan tugas bukan infiltrasi ke Singapura. Mereka membawa peledak sebanyak 12,5 kg. Pada tanggal 10 Maret 65, mereka meledakkan bangunan McDonald House yang terletak di pusat kota Singapura. Pendek cerita, Usman dan Harun tertangkap. Abdul Rahman Ramli, yang ketika itu berpangkat Letkol, ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai liaison officer untuk menyelesaikan persoalan Usman dan Harun kepada pemerintah Singapura, yang menjelaskan bahwa Usman dan Harun prajurit yang menjalankan tugas di masa pemerintahan Orde Lama. Langsung dari saya, Komando Aksi Pengganyangan Malaysia, karena dijajah oleh Ibrahim. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami. Bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Upaya Indonesia membebaskan Usman dan Harun tidak mudah. Banding pemerintah Indonesia ke London juga tidak berhasil. Abdul Rahman Ramli melaporkan penolakan itu kepada Presiden Soeharto. Menurutnya, Pak Harto bertanya, kenapa Singapura ingin sekali menggantung mereka? Ramli menjawab bahwa Singapura sebagai negara kecil ingin eksistensi mereka terlihat. Maka mereka akan menggunakan rule of law mereka yang harus ditegakkan. Kemudian Pak Harto menulis surat kepada pemerintah Singapura yang isinya menyatakan bahwa Indonesia tidak keberatan Singapura menegakkan hukum mereka. Tapi Indonesia meminta agar mereka tidak menghukum mati 2 warga negara Indonesia tersebut. Pendek cerita, akhirnya Usman dan Harun pun dihukum mati. Upaya penyelamatan oleh Presiden Soeharto akhirnya gagal. Maka pada 17 Oktober 68, Presiden Soeharto menetapkan bahwa Usman dan Harun diangkat sebagai pahlawan nasional. Tidak hanya itu, nama Usman Harun diabadikan menjadi nama kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Usman Harun. Pemerintah meresmikan nama itu pada 4 Agustus 2014. Saat Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew ke Indonesia, ia berkenan meletakkan karangan bunga di makam Usman dan Harun. Hubungan Indonesia dan Singapura akhirnya membaik. Begitulah kiprah Jenderal Soeharto saat menyelamatkan Usman dan Harun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.